Kekompakan Dani dan Maya selaku publik figur banyak mendapat respon positif dari masyarakat, manakala keduanya berpegang erat dalam mendampingi Akij dalam masalah ini. 10 hari pertama Akij berada di rumah sakit, Maya pun tak juga beranjak dari rumah sakit. Bahkan Maya sebagai seorang artis yang sehari-harinya tampil dengan riasan glamor saat menjaga Akij, Maya seolah tak mempedulikan riasannya. Sejumlah rekan dan sahabat dekat Maya memuji ketabahan serta kekompakan Dani dan Maya. Gini, kalau saya bilang boleh komentar dengan perempuan-perempuan yang katanya dibilang merebut suami orang gitu ya. Saya pikir itu memang sebenarnya jangan disalahkan perempuan juga, karena memang di sini ada kesalahan, ada laki-laki harusnya tahu bahwa perempuan itu makhluk yang dengan perasaan, yang menggunakan perasaan. Laki-laki itu adalah makhluk yang menggunakan logika. Mereka tahu bahwa perempuan itu lemah, paling bisa dimanipulasi, paling bisa dipengaruhi, paling bisa ditipu-tipu lah. Jadi saya pikir jangan hanya menyalahkan perempuan ya kan, untuk dibilang perebut suami orang, tapi laki-laki juga harus di sini. Yang patut disalahkan adalah juga laki-laki. 5 tahun sudah Dani dan Maya memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga yang telah mengkaruniai mereka 3 anak yang kini tengah beranjak dewasa. Selama proses hukum perceraian yang berlarut-larut dan belum berujung hingga kini, Dani bersikukuh mempertahankan ketiga jagoannya, Al, El, dan juga Akij, untuk ikut bersamanya. Maya pun berusaha ikhlas, sabar, dan membiarkan kondisi ini berjalan sesuai kemauan Dani. Kalau saya dari awal ya memang anak laki-laki itu harus tinggal bersama ayah, itu mutlak ya. Tapi setelah anak-anak dewasa, nanti mereka misalnya 17 tahun, walaupun sekarang pun saya juga udah nggak terlalu merepotin ya, karena menurut saya anak-anak Al-Eldul sudah sangat laki-laki. Sehingga tanggung jawab saya sebagai laki-laki untuk memberikan jiwa laki-laki kepada anak saya itu menurut saya sudah selesai. Biasanya pengadilan kalau di bawah usia itu biasanya ikut ibu. Kenapa? Karena ketergantungan pada ibu tuh masih besar sekali. Anak itu bukan seperti benda yang harus dibagi dua, harus dipilah-pilah, harus gitu. Jadi ini anak sudah dirugikan dengan perceraian orang tuanya. Sehingga apa yang mesti dilakukan oleh si orang tua adalah meminimalisir dampak-dampak itu. Dengan cara apa? Berkiblat kepada anaknya. Gitu. Perlahan Al, El, dan juga Akij beranjak dewasa. Maya pun sudah mulai leluasa berinteraksi dengan ketiga buah hatinya. Bahkan awal Juli lalu, Maya sempat mengajak ketiganya berlibur ke Bali. Dalam kesendirian, Maya selalu terus berkarya. Bersama Mei Chan, Maya menghentak belantika musik Indonesia lewat duo Maya. Kerinduan terhadap kedua buah hatinya membuat Maya menuliskan dalam sebuah karyanya, ketika Al, El, dan Akij tinggal bersama Dani, Maya tetap menghormati setiap keputusan Dani. Maya selalu menghormati apapun kebijakan Dani sebagai imam dari anak-anaknya. Jauh sebelum petaka Akij, di rumahnya Maya selalu menyediakan kamar bagi putranya bila mereka ingin berkunjung ke rumahnya. Dalam selang waktu itu pula, Dani yang dikabarkan telah diam-diam menikahi Mulan Jamila, perlahan-lahan mulai menunjukkan kemesraan bersama. Dani juga mulai sering mengajak Syafia tampil bersama Al, El, dan juga Akij. Melihat kondisi ini, Maya pun tetap bersabar, bahkan masih tetap menghormati Dani. Meski emosi, tak sekalipun Maya menunjukkan emosinya. Bagi Maya, kelangsungan hidup buah hatinya jauh di atas segalanya. Maya juga berharap ketiga buah hatinya bisa menjadi yang terbaik sesuai keinginan mereka masing-masing. Kalau menurut saya gini, kalau berkiblat pada kebutuhan anak, kita mesti lihat kebutuhan anak kita seperti apa. Bukan berarti merasa bahwa kita yang paling bagus, sementara ibunya apapun kejadiannya itu tetap ibunya. Ya, bahwa kemudian ibu meninggalkan rumah dan sebagainya, tapi belum tentu itu menandakan bahwa si ibu tidak akan baik sebagai orang tua atau ibu dari anak-anak ini gitu ya. Jadi kadang-kadang kita harus memilah masalah ini kaitannya dengan hubungan suami istri atau masalah ini terkait dengan hubungan orang tua dengan anak. Di sisi ayahnya pasti ada ketidaksempurnaan, di sisi ibunya juga pasti ada ketidaksempurnaan. Kini kekompakan Dani dan Maya kembali terjalin dengan erat. Tentunya ini merupakan kepedulian cinta kasih mereka terhadap Akij.
Kekompakan Dani dan Maya selaku publik figur banyak mendapat respon positif dari masyarakat, manakala keduanya berpegang erat dalam mendampingi Aki J dalam masalah ini. Iya, memang pada dasarnya orang tua yang harus bertanggung jawab terhadap berbagai perilaku menyimpang dari putra-putrinya. Jadi mohon ini bisa menjadi momentum pembelajaran kita semua para orang tua, harus ada waktu untuk putra-putrinya. Harus ada waktu untuk berdialog, untuk rapat keluarga, untuk mendengar curhat anak-anak. Bukan sekedar instruksi atau komando atau perintah saja, tapi menjadi sahabat bagi anak dan remajanya. 10 hari pertama Aki J berada di rumah sakit, Maya pun tak juga beranjak dari rumah sakit. Bahkan Maya sebagai seorang artis yang sehari-harinya tampil dengan riasan glamor, saat menjaga Aki J, Maya seolah tak mempedulikan riasannya. Sejumlah rekan dan sahabat dekat Maya memuji ketabahan serta kekompakan Dani dan Maya. Akankah Dani dan Maya bersatu kembali demi buah hati mereka? Selain Maya, masih ada wanita lain yang kerap berada di rumah sakit, Mulan Jamila. Mantan partner Maya dalam Ratu ini boleh dikatakan hampir setiap hari berada di rumah sakit. Meski tak pernah mengakui secara gamblang perihal status suami istri, Mulan dan Dani secara abstrak sudah menggambarkan kondisi mereka bak suami istri. Terlebih setelah kelahiran Syafia yang kerap kali diperlihatkan Dani kepada halayak. Bila benar adanya Mulan adalah istri Dani saat ini, sungguhlah besar hati Maya bisa menerima kehadiran Mulan dalam momen seperti ini. Maya dan Mulan kerap terlihat berada di ruang yang sama saat di rumah sakit, meski keduanya selalu berada di posisi yang berjauhan. Dan akankah Mulan kini merasa cemburu melihat kekompakan antara Dani dan Maya? Celoteh Vicky Prasetyo saat bertunangan dengan pedangdut yang terkenal lewat goyang itik Zaskia Sinta kini semakin menjadi bulan-bulanan lelucon di jagat maya ataupun candaan publik dalam kehidupan sehari-hari. Kata-kata 29 My Age, kontroversi hati, dan masih banyak lagi mendadak menjadi tren baru. Kata-kata Vicky lainnya yang menjadi bulan-bulanan adalah kata-katanya yang tidak tepat dan ngawur yang terungkap lewat video saat Vicky berkampanye pilkada sebagai kepala desa Karangasih. Investor come to my place, America, Europe, and everything Japanese and Asia. I'm ready for there. Terungkapnya bualan seru dari Vicky Prasetyo ini membuat publik menjadi iba atas keluguan Zaskia sebagai korban dari Vicky. Sebelum Zaskia, tercatat sejumlah pedangdut dan juga sejumlah pengusaha yang tertipu oleh ulah Vicky lewat program Vikinisasi. Kita pacaran sama ya Kak ya? Iya, kita hampir beberapa wanita dipacarin dalam waktu yang sama, dijanjiin mau nikah, dibeliin villa, Mobil terus lah. mobil, semua. Cara ngomongnya tuh pinter sih dia. Merayu-merayunya ya. Nah, Ulah Vicky kini telah membuahkan hasil baginya. Kini Vicky harus mendekam di balik jeruji besi atas perilakunya beberapa waktu lalu. Meski berada di balik jeruji, Vicky masih tetap mendapat pembelaan dari ibunda tercinta. Apa aja dia, kalian punya kasus apa mereka bisa menyelesaikan. Seperti itu, sengketa apa, seperti apa. Tahu sendiri kan kalau sengketa uangnya jor-joran, dapatnya jor-joran. Mungkin dolar aja bisa sampai karung-karungan. Dia juga punya kontrakan juga. Ada BPKB-nya sama saya. atas nama siapa tadi? Masih atas nama Vicky. Untuk Jaski, belum balik nama. Sewa ya, segala rental lah, mana mungkin kalau orang nyewa dikasih BPKB-nya, bisa dong. Ya nggak apa-apa lah orang berkata apa. Emma Fauzia, ibunda Vicky, menganggap Vicky sebagai anak santun yang sukses menjalani kehidupan. Di mata Emma, tak ada yang salah dalam kosakatanisasi yang diujarkan oleh Vicky. Satu berkat tersendiri bagi Emma, berkat ulah Vicky, Emma pun kini kerap tampil di berbagai media. Bahkan beredar kabar, Emma memasang tarif untuk tampil di media. Aksi Emma dalam membela Vicky tak berhenti sampai di sini. Kasih ibu memang sepanjang jalan. Langkah Emma selanjutnya dalam membela Vicky adalah akan menempuh jalur hukum serta menggandeng kuasa hukum untuk menggugat pihak-pihak yang dianggap telah mencemarkan nama baik Vicky.
Sementara itu Saskia Sinta seolah sudah tak peduli lagi atas peristiwa ini. Bagi Neng, panggilan akrab Saskia, ada pelajaran berharga yang dapat ia petik dari peristiwa ini, yakni benar-benar harus hati-hati dalam menerima pinangan serius dari seorang pria yang akan mengajaknya mengarungi masa depan.